Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada menyertai setiap kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaanmu, percayalah Tuhan ada di sini, tengah-tengahmu, ada di sisimu, siap menolong engkau, siap menyertai engkau. Siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan memberikan buat setiap kami. Untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, untuk kami boleh sama-sama menikmati firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Bapak, sampaikan isi hati-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu dimanapun jemaat-Mu berada, apapun keadaan kondisi mereka, saat firman-Mu disampaikan, mereka yang mendengar dikuatkan, mereka yang mendengar dilepaskan, mereka yang mendengar diberkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Firman-Nya terambil dari Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 21. Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 21. Saya tunggu saudara untuk bisa menemukan firman Tuhan ini. Keluaran 20 18 21. Demikian firman Tuhan. 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan burung mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Haleluya, saudara. Luar biasa. Siap diberkati, amin. Siap diberkati, amin. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik. Pada dasarnya Tuhan mau dirinya dikenal. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya kenal siapa Allah yang kita sembah. Maka Dia datang memperkenalkan diri. Saudara, kalau Dia tidak datang mencari kita, siapa manusia? Kita tidak bakalan mungkin bisa mencari Dia. Tapi kalau Dia yang mau mencari kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia datang. Saat Dia datang, di perikop yang kita baca, umat Israel melihat Dia datang dan tanda-tanda kehadirannya. Tuhan mempertontonkan kekuasaannya, kekuatan yang luar biasa. Guntur, terus geledek guntur, berturut-turut. Saudara, kita lihat firman Tuhan. Ayat 18. Guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Wow, luar biasa. Itu power yang Tuhan pertontonkan bahwa inilah Allah yang luar biasa. Tapi yang terjadi, umat Israel melihat hal seperti itu, bukan makin kagum kepada Allah yang memperkenalkan diri, bukan kagum dengan Allah yang luar biasa, tapi malah mereka ketakutan. Ironis sekali kan? Tuhan mau mempertontonkan supaya kita lihat kagum, takut akan Dia menyertai, dan kita kenal siapa Dia. Tetapi ironisnya manusia salah mengerti, malah ketakutan. Dan satu hal yang dikatakan oleh umat Israel di dalam ayat ke-19, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Perhatikan. Engkaulah Musa yang datang kepada Tuhan. Engkaulah berbicara dengan kami, Musa, maka kami akan mendengarkan. Tetapi jangan Tuhan, nanti kami mati. Ini yang terjadi. Dengan kata lain, mereka berkata, "Kami takut, Musa engkau saja. Kami siap menerima perintah." Judul khotbah saya pada saat kesempatan hari ini, siap untuk menerima perintah Allah. Ada amin? Apa saudara? Siap menerima perintah Allah.
Ini hal yang sangat-sangat sombong kalau saya katakan. Ini hal yang dimana mereka itu tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Mereka berkata, Musa, engkau saja yang menghadap. Nanti Tuhan mau berbicara apa? Nanti Tuhan mau memerintahkan apa? Katakan saja. Kami siap untuk melaksanakannya. Ini yang salah, saudara. Mereka tidak tahu siapa mereka. Manusia tidak tahu kelemahan mereka. Tidak ada satupun yang bisa sanggup untuk melaksanakan semuanya itu. Kita lihat contoh di dalam Roma. Kita lihat di dalam Roma 7. Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18 sampai dengan 19. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Paulus sadar, di dalam diri dia tuh gak ada yang baik. Di dalam diri dia tuh gak ada yang baik. Di dalam dia tahu dia harus melakukan yang baik. Tetapi yang dia kerjakan adalah hal yang tidak baik. Karena inilah kelemahan setiap kita manusia. Jadi kalau umat Israel berkata, Musa, kau pergi ke sana, dengarkan apa yang Tuhan ingin perintahkan, katakanlah, kami akan melakukan. Bohong, saudara, tidak bakalan bisa. Kehendak kita memang mau, tapi yang kita lakukan adalah selalu yang jahat. Itu selalu. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada saudara seperti ini, saudara. Kalau sesuatu yang datang dari luar, itu tidak pernah akan bisa kita taati. Hanya yang datang dari dalam, itu yang akan kita ikuti. Itu yang harus kita tahu. Jadi kalau ada orang yang berkata, kamu harus, maaf, daging tidak mungkin bisa melakukan. Daging melakukan, dia tidak akan maksimal, karena dia tidak pernah akan taat sesungguhnya. Tapi kalau dari dalam keluar keinginan itu, tanpa diperintahkan harus, dan dia akan bisa melaksanakan. Kalau dari dalam, itu yang terjadi. Contoh kasus, saudara. Ada jemaat datang, dia punya problem, masalah, biasalah. Problem utang, pergumulan usaha pekerjaannya, dan dia tanya sama saya bagaimana untuk saya bisa menyelesaikan, tolong Pak Pendeta doakan. Terus saya berkata sama dia, kamu usaha seperti ini, kamu kerja seperti ini, kamu sekarang dalam keadaan terpuruk seperti ini. Iya Pak, ini panjang lebar dah. Saya tanya, untuk bisa menyelesaikan seperti ini, jalan keluar yang kamu harus dapatkan, kamu sudah pernah puasa, sudah pernah berdoa. Dia berkata gini, saya nggak bisa puasa Pak, saya nggak bisa doa Pak. Kalau saya berdoa, saya nggak bisa konsentrasi. Kalau saya puasa, emas saya Pak, gangguannya, saya harus kerja, saya harus banyak alasan. Banyaklah alasan yang ia keluarkan. Dan dia berkata begini, apakah dengan saya puasa utang saya jadi lunas? Apakah dengan saya berdoa, saya bisa diberkati, dipulihkan, dilepaskan? Saudara, itu pertanyaan dia. Saya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak, bagaimana mungkin? Saya sudah usaha pekerjaan seperti ini, dan saya sudah melakukan segala sesuatu. Ternyata tidak ada manfaatnya. Dan bagaimana hanya dengan puasa dan berdoa, saya bisa melihat bagaimana pemulihan terjadi. Itulah, kamu orang Kristen, tapi kamu belum pernah bergerak di dalam alam roh. Dia melihat saya dengan aneh. Maksudnya gimana Pak? Kamu berpikir dengan kamu kerja, kamu berpikir dengan kamu usaha, kamu berpikir dengan alternatif yang ada dalam pikiranmu. Kamu berpikir itu bisa menyelesaikan masalahmu? Maaf, itu cuma akibatnya. Tetapi kamu harus memenangkan alam roh dulu. Untuk alam nyata dapat kau kuasai. Kau tidak pernah akan bisa bertindak
sebelum engkau datang kepada Tuhan. Dan sekarang dalam keadaan terpuruk seperti ini, engkau masih tetap mengandalkan pendeta. Kau masih tetap mengandalkan itu semua. Teman-teman, klien kamu, siapa yang bisa menolong? Coba sekarang dalam keadaan seperti ini, belajar untuk kamu datang sendiri kepada Tuhan. Cuman kamu sendiri yang tahu masalah kamu itu seperti apa. Cuman kamu sendiri yang bisa menyelesaikannya. Dan kami hamba-hamba Tuhan hanya bisa membantu kamu. Oh iya Pak, bagaimana puasa? Dia masih ragu-ragu, saya kasih contoh. Saya kasih contoh di dalam Markus 9 ayat 29. Kita lihat di dalam Markus 9 ayat 29. Saudara susah kalau kita berbicara dengan orang-orang intelektual yang kebiasaannya orang-orang intelektual, orang-orang berpengetahuan, orang-orang berilmu, orang-orang yang merasa pintar, merasa pengalaman. Kita berbicara kepada mereka dalam perkara-perkara rohani, mereka tuh susah. Mereka tuh lebih terbiasa dengan alam nyata dan masuk akal logika. Itu masalahnya. Kita lihat Markus 9 ayat 29. Oke. Endingnya, jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ada lagi yang tempat lain, berdoa dan puasa. Saudara, kenapa hal seperti itu? Kita lihat, ada orang bisu tuli, didoakan. Didoakan orang bisu tuli. Murid-murid tidak bisa mendoakan, dan murid-murid tidak bisa mengusir setan itu. Dan Tuhan berkata, jenis ini hanya bisa dilepaskan dengan puasa dan berdoa. Saya tanya sama dia, kenapa berpuasa dan berdoa? Kenapa murid-murid itu tidak bisa mengusir setan itu? Katakan kepada kamu, biasanya kita sebagai manusia, kalau kita punya masalah, kita punya problem, daging kita yang tampil dulu untuk mengusir. Daging kita yang tampil untuk berperang. Kita tidak bakalan bisa menang melawan kuasa kegelapan. Tidak dengan cara seperti itu kita bisa memenangkan peperangan. Tidak dengan cara seperti itu kita bisa menyelesaikan masalah. Untuk bisa menyelesaikan masalah, firman Tuhan mengajar kepada setiap kita. Murid-muridnya pun tidak bisa. Kenapa? Karena mereka mengusir setan dengan daging mereka. Jangan berharap untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Apalagi dalam keadaan yang sudah kepepet seperti ini. Jangan berharap kau akan bisa menyelesaikan masalahmu dengan caramu, dengan daging. Bagaimana caranya? Kita berdoa. Kita berpuasa. Maksudnya apa, Pak? Dengan kita berpuasa, kita tuh mulai mau merasakan, mengambil alih. Kekuatan kemampuan kita dilemahkan dalam kita berpuasa. Dan kekuatan kehebatan Tuhan itu yang akan tampil. Roh yang dalam diri kita. Waktu kita berpuasa, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Waktu kita berpuasa, kita mau dengar apa yang harus kita lakukan. Itu yang terjadi. Jadi dengan puasa seperti itu bukan untuk diet, untuk supaya langsing tubuh, bukan untuk detox. Tapi dengan berpuasa kita menaklukkan keinginan ego kedagingan kita. Untuk kita mau tahu, bukan kehendak kita, tapi kita mau tahu kehendak Tuhan atas masalah kita itu seperti apa. Dan kita berdoa. Kenapa harus berdoa? Ya dengan kita berdoa, itu tandanya kita minta tolong kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, kita menyerahkan tongkat estafet, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Firman-Mu berkata seperti ini Tuhan, untuk aku datang, karena aku tahu doa orang benar besar kuasanya. Aku percaya kuasa-Mu luar biasa. Dengan kita berdoa seperti itu, dengan kita menyiapkan diri kita seperti itu, dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan orang kaya itu berkata, oh gitu ya Pak. Ya, kita berpuasa bukan kita memaksa kehendak kita. Kita berpuasa untuk mengerti kehendak Tuhan atas masalah kita itu seperti apa. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu waktu kita berdoa, kita sadar kita tidak mampu. Waktu kita berdoa, kita berharap Tuhan campur tangan. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati engkau dan saya. Katakan amin. Yes, itulah saudara, itulah kita. Kita sebagai manusia siap mendengar perintah, siap menerima perintah Tuhan. Bohong saudara.
Suruh puasa, nggak sanggup. Suruh berdoa, ngantuk. Suruh. Kita nggak bakal bisa. Tapi kalau kebenaran ini disampaikan, kalau dari dalam hati dia sudah timbul pengertian, timbul pengetahuan, timbul. Kalau dalam hatinya itu timbul kenapa seperti ini, tanpa dia diharuskan, tanpa dia diperintahkan, dia akan melakukan semuanya itu. Jadi jangan kita berkata siap mendengar perintah Tuhan, siap menerima perintah Tuhan. Maaf saudara, kita tidak mampu. Oke? Itulah manusia. Kalau kita tahu kelemahan kita, maka kita akan tahu kekuatan kita ada di mana. Contoh yang kedua saudara. Ada orang sakit. Dia datang, dia berkata, saya sakit Pak, dokter sudah angkat tangan Pak. Apa yang harus saya lakukan? Uang saya dari banyak sampai habis Pak. Saya tidak tahu. Dan semua gereja, semua peraturan, semua liturgi, semua yang gereja sependeta sampaikan dan inginkan, udah saya lakukan Pak. Dari apa yang gereja perintahkan sudah saya lakukan. Saya dibaptis sudah, saya bergereja sudah, saya baca firman sudah, semuanya saya sudah lakukan Pak. Tapi kenyataannya seperti ini. Dia datang sama saya seperti itu saudara. Saya berkata kepada dia, sudah berapa lama kamu tidak tertawa, bersuka cita? Dia bingung dengan pertanyaan saya. Dia cerita begitu panjang mengenai ketakutan. Dia berbicara begitu panjang mengenai penderitaannya dia. Tapi pertanyaan saya, sudah berapa lama engkau tidak tertawa, bersuka cita? Dia berpikir, saya ini lagi kemana ngelantur. Saya berkata, Pak, saya sadar dengan pertanyaan saya. Sudah berapa lama Bapak tidak bersuka cita, tertawa? Dia berkata, bersuka cita. Bapak seperti tidak pernah sakit saja Bapak. Pak, orang lagi sakit seperti ini, boro-boro bersuka cita. Dokter saja sudah angkat tangan. Yang kita pikirkan adalah cuma satu, mati. Yang kita pikirkan cuma satu, mati. Yang kita pikirkan cuma satu, mati. Bagaimana mungkin saya bisa tertawa dalam keadaan seperti ini? Bisa-bisa orang berkata, gila saya Pak. Saya tahu. Tapi firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku berkata kepadamu, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena doa kita dijawab, bersukacita karena utang kita lunas, bukan bersukacita karena sakit kita sembuh. Kita bersukacita karena kita sudah diselamatkan. Kita bersukacita. Bersukacitalah. Terus kalau saya sudah bersukacita, apa Pak buat saya? Engkau akan sembuh. Pak, dokter mengangkat tangan Pak. Dokter saja sudah bingung, sudah tidak tahu harus dia lakukan apa. Dan bagaimana mungkin hanya dengan bersukacita saya bisa sembuh? Saya katakan, saudara kan ingat firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22. Saudara, Amsal 17 ayat 22. Saya berpikir kita tidak usah buka firman Tuhan, tidak usah buka ayat Tuhan, kita sudah hafal Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya katakan kepada dia, hati yang gembira. Pak, bersukacita bukan karena kita sudah gila. Bersukacita bukan karena kita serampangan. Kita bersukacita karena firman Tuhan itu obat Pak. Kalau obat-obat dokter, obat-obat dalam dunia ini tidak bisa lagi menjamah, menyembuhkan. Ada satu obat yang luar biasa, bersukacita di dalam Dia. Ada amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, itulah kita manusia. Kalau kita tidak diberikan pengertian sehingga dari dalam mendorong kita keluar, kau tidak pernah akan bisa. Disuruh bersukacita, disuruh bergembira, disuruh berbuat ini, disuruh. Kita selalu menolak. Kita berkata bagaimana mungkin. Tapi begitu dijabarkan, begitu kita melihat firman Tuhan, begitu kita mengerti semuanya, tanpa kita
susah-susah untuk memerintahkan mereka, tanpa kita susah-susah untuk ngatur mereka dari dalam diri mereka. Kalau mereka mau sembuh, dari dalam mereka keluar sendiri, aku harus bersuka cita. Dari dalam mereka sendiri, aku harus bergembira. Bergembira, bersuka cita bukan karena doaku dijawab atau sakitku sembuh. Bersuka cita karena Tuhan sudah menyelamatkan aku. Bersuka cita, saudara, maaf saudara, tanpa saudara sadari, Tuhan itu memang itu baik luar biasa. Waktu kita bersuka cita, itu di dalam tubuh kita ada satu zat namanya endorfin. Itu zat hanya bisa keluar kalau kita bersuka cita, kalau hati kita gembira. Jadi kita harus memacu itu semua, dan itu lebih hebat. Itulah obat, itulah antibodi, itulah obat yang bisa menyembuhkan apapun penyakit. Saya katakan kepada dia seperti itu, dia berkata, yes, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Itulah saudara, siapapun kita di tempat ini, kita tidak bisa berkata, aku siap menerima perintah Tuhan. Kau tidak pernah akan bisa melangkah, melakukan, kalau itu datang dari luar. Tetapi kalau kau ngerti semuanya, apa yang Tuhan katakan, dan itu keluar dari dalam, tidak ada yang sukar bagi saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja buat kita. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, saudara, siapapun kita di tempat ini, tundukkan dirimu di hadapan Tuhan, berserah kepada Dia. Biarkan Dia menuntun setiap langkah kita. Kita akan melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan yang luar biasa. Apapun masalahmu, Dia siap menuntun, memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Ampuni kami Bapa. Kami terlalu sombong dan berkata, katakan caranya, katakan apa yang harus kami lakukan, katakan. Semuanya kami tidak pernah akan mampu untuk bisa melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Kecuali Engkau bekerja melalui kami dan menuntun kami day by day, step by step. Kami akan bisa meraih, kami akan bisa melaksanakan semua daripada perintah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dimanapun jemaat-Mu berada, ubah pola pikir mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan menuntun setiap langkah mereka. Apapun masalah problem mereka, separah apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup punggung dengan kuasa darah-Mu, lindungi, jagai senantiasa, pulihkan ekonomi, dan bersama dengan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk Ukraina dan Rusia. Tuhan, biar perdamaian terjadi atas dua negara ini. Kami tolak segala roh peperangan. Kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Orang yang mau mengambil, mau memancing di air keruh, kami hancurkan dalam nama Yesus. Orang yang menginginkan peperangan terjadi, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera senantiasa ada menyertai bukan saja di Indonesia, tetapi seluruh dunia ada damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.